Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Annyeonghaseyo, piye kabar yo? Aku Abibayu dan semoga kamu sehat-sehat semuanya ya guys. Dan di video kali ini kita akan ke cerpen cerita pengalaman. Dan cerpen kali ini itu berbicara tentang penghasilan pertama. Oke? Apa dan berapa penghasilan pertamamu dan kamu pakai buat apa? Dan kemarin di Instagram story aku udah tanya-tanyain dan aku akan bacain dari handphone ini pertanyaan, jawaban-jawaban dari kalian. Ini semuanya murni real people, real story. Dan semoga nantinya di video ini teman-teman diharapkan nonton sampai akhir. Semoga aja nih dari apa yang aku share dan juga teman-teman yang udah ceritain di video cerpen kali ini bisa mendapatkan sesuatu. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita mulai. Cerpen pertama datang dari akun Kelas 5 SD jualan roti sama kerupuk dipakai buat beli jajan karena dulu nggak pernah dapat uang saku. Oke, ini kita mulai dari pengalaman-pengalaman singkat-singkat dulu yang jawabannya dari question box. Dan ini menarik ya, harus diapresiasi dari kelas 5 SD. Ya aku ngerti banyak banget teman-teman di luar sana yang dari kecil itu udah harus jualan. Entah karena keadaan atau memang kebanyakan sih karena keadaan ya. Dan aku sangat-sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah harus berusaha banget dari kecil. Semoga teman-teman yang sudah berjuang ini bisa memiliki masa depan yang cerah dan sehat selalu. Oke, kita sudah dibuka dengan satu cerita yang menurutku singkat tapi inspiring sih menurutku. Karena 5 SD kebanyakan kalau aku ngeliat circle teman-teman yang lain gitu ya, apalagi di sosial media 5 SD itu, termasuk aku 5 SD itu kita masih main-main gitu. Maksudnya kayak main gobak sodor, main sepak bola. Cuman di luar sana masih banyak banget teman-teman yang harus berjuang. Oke, cerita pengalaman kedua. Ini dari penghasilan pertama ikut lomba Olimpiade IPA waktu SD. Uangnya buat pakai beli raket badminton. Wah, ini juga sama dari SD dan dia penghasilannya dari lomba Olimpiade IPA. Uangnya dipakai buat beli raket badminton. Oke, pertama-tama gini. Kenapa kagak nyambung ya? Kan kalau misalnya Olimpiade IPA menang nih, terus uangnya dipakai buat dipakai buat beli gelas ukur laboratorium mungkin, dipakai buat beli tengkorak laboratorium mungkin, buat pajangan di ruang tamu kan bagus gitu. Tapi kenapa buat beli raket badminton? Ya udahlah ya, namanya juga uangnya dia, ngapain saya ngatur. Oke. Yang ketiga, cerita pengalaman berikutnya. Ini dari dapat penghasilan pertama dari ngajar privat bahasa Arab. Abis itu hasilnya buat beli kerudung. Nah, kalau ini kan nyambung, ya kan? Cuman pertanyaan saya, ini beli kerudung ini kalau dipakai sendiri berarti kan kamu cewek ya, jangan sampai cowok ya. Tapi kalau cowok ya mungkin dibeliin buat yang keluarga yang lain gitu, mungkin. Woo! Next comment, yuk main aman yuk. Next story. Wah ini gokil sih. Gaji pertama jadi guru honorer 80.000. Terus gue beli seblak buat sekeluarga. Ini masalah guru honorer itu kan udah lama sebenarnya. Ada yang bilang gajinya itu sedikit, terus nggak dibayar-bayar. Sempat viral saat itu gaji honorer setelah dipotong ini jadinya sekian, terus sampai dia dipecat kan. If I'm not mistaken gitu. Cuman penasaran sih, ini salut banget sih buat teman-teman yang jadi guru honorer. Cuman sekarang emang masih segini kah? 80.000? Coba kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Aku soalnya kalau bacain ceritanya teman-teman tuh jadi salut sih sama perjuangan teman-teman. Karena ada kan macam-macam, ada yang jadi guru dari lomba olimpiade, ada yang jualan kerupuk. Ini ada yang ngajar privat juga gitu. Nah, kalau ngajar privat ini juga jadi inget aku dulu waktu sekolah. Itu penghasilan pertama aku juga dari ngajar, jadi ngajar privat gitu. Dulu waktu SMP aku tuh menawarkan diri untuk mengajarin bahasa Inggris ke temenku dengan biaya 20.000 per kali ngajar. Jadi, sini aku ajarin bahasa Inggris. Dengan modal bahasa Inggris pas-pasan, saya ini pede banget untuk ngajarin dia karena besoknya mau ujian atau mau tes gitu. Ya udah, dia setuju. Dia somehow setuju, nggak tahu kenapa. Nah, pokoknya aku ajak gitulah, nih ayo ikutan gitu, aku ajarin. Udah dong, aku ajarin. Bayar 20.000 itu penghasilan pertama, inget banget 20.000 rupiah. Dan
untungnya ya, syukurlah besoknya kan tes. Ya, besoknya tes, udah berjalan tes dan tidak lanjut lagi. Gitu. Penghasilan pertama yang berakhir di hari pertama. Udah selesai, abis ngajar, udah nggak lanjut lagi. Terima kasih. Mungkin Anda tidak yakin ya dengan kemampuan saya, dan rasanya sih kemarin itu pada saat itu tesnya juga jelek. Baik. Jadi sekian dan terima kasih. Makanya saya nggak dilanjutin untuk ngajar. Oke. Kok malah jadi cerita pengalaman penghasilan pertamaku ya? Tapi ya nggak apa, intermezzo. Lanjut dulu ke yang lain. Oh ini agak, ini kita mulai yang agak panjang nih karena nggak cukup question boxnya. Jadi dia bilang, parah sih, iya ini tuh kayak seneng bener-bener bahagia banget. Karena kalau SMK kan diharuskan PKL gitu atau magang lah ya. Nah itu bener-bener penghasilan pertama aku banget, kerja di salah satu perusahaan selama 3 bulan. Langsung aja tuh aku beliin makanan dan mereka bilang makasih. Terus kayak nggak percaya ternyata anaknya udah bisa punya penghasilan sendiri. Aduh, kayak emoji nangis-nangis. Terus langsung kayak bangga banget gitu. Wah, gue hebat juga ya. Emang sih kalau kita bisa berbagi penghasilan kita ke orang-orang terdekat ataupun ke ke keluarga, itu rasanya emang berkali-kali lipat ya bahagianya. Dan termasuk dari ceritanya koncok kita satu ini. Baik, kita lanjut cerita pengalaman berikutnya. Ini dari saya dapat penghasilan pertama saya dari ngajar les mewarnai anak tetangga saya. Jadi ada tetangga saya yang tahu kalau saya bisa gambar. Jadi dititipkan anaknya ke saya. Saya bilang, tidak usah bayar, karena saya juga sekalian belajar mengajar. Soalnya ayah saya sering bilang ke saya, wah ini bagus. Kalau kamu mau baik ke orang, jangan berharap imbalan. Cukup niatkan ikhlas untuk membantu. Itu guys, itu. Jangan berharap imbalan, niatkan ikhlas untuk membantu. Tapi ada yang maksa mau bayar, jadi saya terima seikhlasnya. Dan ada juga yang setiap habis bikin jajan dikirim di rumah, dan uang tersebut saya pakai buat traktir keluarga saya makan enak. Tuh kan, kalau kita itu niatnya baik ya, niatnya tidak berharap imbalan, itu pasti dikasih rezeki. Dan rezeki yang dibagi-bagi ke orang-orang itu juga pasti akan bermanfaat, dan semoga kedepannya juga kita dapat rezeki berlebih. Tuh, gila hari ini bijak banget aku ya, gokil. Oke, kita lanjut dulu. Oh ini ada lagi, ini dari bantu project dosen jadi skorer psikotes. Nah, duitnya tentu saja buat beli skincare. Hehehe. Ini berarti apa ya? Udah kuliah terus cari duit tambahan. Tuh banyak banget kan siswa-siswa teman-teman kita yang cari duit tambahan, dan terserah duitnya mau diapain ya. Bisa dibuat, ada yang beli makanan, ada yang bantu orang tua, dan salah satunya beli skincare. Tapi kalau ngomongin skincare guys, nah ini menarik nih ya. Kalau ngomongin skincare itu nggak akan jauh-jauh dari ngomongin scarlet whitening. Kenapa? Karena scarlet whitening kan emang punya produk skincare pertama. Yang kedua, dia ini punya produk body care. Nah ini yang aku mau ngomongin nih. Jadi scarlet whitening, bridgingnya mulus banget ya bridgingnya. Jadi scarlet whitening itu punya body care varian baru. Oke, buat yang teman-teman yang belum tahu scarlet whitening, you have to know. Aku nggak bohong, tidak memungkiri kalau dulunya perkenalanku dengan scarlet whitening itu dua cara. Satu, diracuni sama pacar, sama Sela. Kedua, di endorse. Tapi setelah dua itu berlanjut ke make sendiri, termasuk body care dan juga skincare. Ini aku kasih tahu buat yang teman-teman nggak tahu body care-nya scarlet whitening. Scarlet whitening itu punya 3 body care andalannya mereka. 1 body scrub, kedua shower scrub, dan yang ketiga adalah body lotion. Oke, ini semua punyanya scarlet whitening. Dan aku mau ngasih tahu kali ini mereka ngeluarin varian baru buat body scrub dan juga untuk shower scrubnya. Nah, nih. Sabar ya, aku kasih tahu. Nah, oke. Jadi intinya sih body scrub, shower scrub sama body lotion ini itu saling melengkapi. Mereka tuh kalau combine itu udah kayak Goku sama Vegeta bergabung. Wow, udah sempurna banget, guys. Oke. Hari ini aku khusus mau ngomongin tentang varian baru mereka, yaitu coffee. Tuh. Ini
Gokil. Ini coffee ini adalah varian baru mereka. Body scrub ini fungsinya banyak. Dia bisa membantu melembabkan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, ya kan? Dan juga tentunya membantu mencerahkan kulit kita. Dan fungsi-fungsi lainnya ada di sini. Langsung aja di screenshot karena banyak. Oke. Nah, kalau dari screenshot aku juga mau kasih tahu kalau di dalam ini itu kandungannya yang berperan penting adalah glutathione dan juga vitamin E yang sampai bisa memiliki fungsi yang luar biasa kayak tadi. Ini cara make body scrub. Jangan setiap hari ya, tapi 1-2 kali seminggu. Boleh tuh. Oke, lanjut. Selain body scrub yang rasa coffee ini, mereka juga punya varian lain kan. Jadi ini kan yang coffee, tapi mereka tentunya punya varian yang lain, yaitu romansa dan promegante, atau bacanya promegate. Mereka itu varian-varian yang lain ini kayak baunya fruity gitu. Kalau ini baunya biji nanas. Ya, nggak mungkin dong. Bau kopi dan nice. Nah, ini tuh teksturnya dari body scrub. Nah, ini teksturnya nih. Ya. Enak sih. Jadi teksturnya tuh dia tuh nggak apa ya, nggak lengket gitu. Enak di kulit. Moving on from body scrub, mereka juga punya varian kopi di shower scrub. Nah, kalau shower scrub guys, kalau shower scrub ini tentunya aku itu suka banget sama wangi-wangi dari shower scrubnya Scarlett Whitening. Salah satunya yang ini, sama pomegranate. Dan tentunya kandungan glutathione dan juga vitamin E di dalam shower scrub ini bisa membantu kulit kita menjadi lebih cerah, membantu kulit kita lebih sehat, melembabkan kulit dan juga menghaluskan kulit kita, membantu kulit kita menjadi lebih halus setelah eksfoliasi. Yang lainnya tentunya masih banyak, langsung aja screenshot di sini. Oke, nah kalau yang body scrub itu cuma bisa dipakai 1-2 kali seminggu. Ini fungsinya sama dengan sabun ya, maksudnya kayak pakainya setiap hari nggak apa-apa buat mandi. Namanya juga shower scrub. Tuh, ada beads-nya. Jadi dia tuh bisa membantu kita tentunya untuk membantu membersihkan kulit kita jadi lebih bersih. Namanya juga shower scrub. Moving on ke yang ketiga. Nah, ini nih. Body lotion dari Scarlett Bosch ini. Ini emang selalu andalan. Varian Jolie is my favorite, tapi mereka banyak varian lainnya. Itu kalian juga bisa coba. Nih, coba. Aduh. Ini di kaki juga bisa. Kaki. Aduh. Nah, buat yang belum tahu, mereka ini ada banyak varian ya. Ada Jolie, ada Charming, ada Fantasia, ada Romansa. Pokoknya macam-macam lah. Jadi mereka ini punya wangian yang berbeda, tapi kandungannya sama ya. Kandungannya itu tentunya ada glutathione, vitamin E, niacinamide, sama kojic acid. Nah, itu. Nah, ini juga bisa dipakai setiap hari untuk membantu melembabkan kulit kita juga, memberikan nutrisi ke kulit kita, mencerahkan kulit kita, dan wakil lah pokoknya. Tapi tentunya semuanya sudah terdaftar di BPOM, mendapatkan sertifikat halal, tidak dites di hewan, dan harga produknya Scarlett Whitening itu, semua produk mereka itu harganya 75.000 per itemnya. Jadi buat teman-teman yang sudah berpenghasilan atau mencari duit, terus kemudian mau kulitnya sehat tapi tetap ada sisa buat nabung, Scarlett Whitening adalah jawabannya. Ya. Oke, baik, sudah kita bahas tentang varian-varian barunya dan juga produk dari Scarlett Whitening. Kita lanjut lagi ke cerita-cerita pengalaman berikutnya. Oke, ini mungkin cerita terakhir ya, teman-teman, konco-koncoku. Pertama kali kerja pas semester 7, pulang dari KKN langsung cari kerja. Jadi jurnalis di salah satu media online di Bengkulu. Padahal kondisinya aku nggak tahu jalan sama sekali. Aku cuma tahu jalan ke kampus sama 2 mall yang ada di Bengkulu. Bukan karena nggak pernah keluar, tapi aku pelupa dan jarang keluar juga sih. Jadi maksudmu apa? Bukan karena nggak pernah keluar, tapi jarang keluar juga sih. Oke, sabar. Jadi pertama kali kerja aku disuruh ke DPRD provinsi. Awalnya aku bilang ke bos, nggak tahu. Terus dia tanya, tahu kantor gubernur? Aku ngebatin dong, baru hari pertama kerja nih, jangan sampai langsung dipecat. Aku udah pernah ke kantor gubernur sebenarnya pas tugas kuliah, tapi lupa jalannya. Akhirnya aku ngangguk-ngangguk aja.
Kantor DPRD-nya itu di depan kantor gubernur lah, Dek, kata bos. Setelah dari kantor, aku nggak langsung ke kantor DPRD, tapi ke kosan temenku buat minta ditunjukin jalannya. Nyampe juga tuh akhirnya. Besok-besoknya disuruh liputan ke hotel-hotel karena ada acara dari instansi kayak OJK dan lain-lain. Itu pun aku nggak tahu jalannya. Jadi selama seminggu sedikit, aku pakai peta yang dibikin sama temenku. Oke, aku nggak tahu nih, mungkin zaman saat itu belum ada GPS atau map di handphone atau memang HP-nya belum mendukung. Tapi perjuangan dia sampai pakai peta yang dibuat sama temennya, salut sih. Setelah seminggu lebih, akhirnya aku tahu semua jalan-jalan, kantor-kantor, hotel-hotel yang ada di Bengkulu. Wah, tiba-tiba jadi tour guide ya. Modal nekat dulu sih kerjanya. Tekadku besar sekali dulu. Tapi sekarang nggak tahu kenapa jadi kayak insecure. Sekarang aku nganggur dan sering berpikir kenapa nggak seperti aku yang dulu. Dulu aku kerja niatnya bukan karena uang, tapi karena ilmu. Aku pengen banget tahu gimana pas kita benar-benar terjun ke lapangan, karena teori dan praktik di kampus aja nggak cukup. Nah setelah itu, aku banyak dikelilingi orang-orang. Iya, orang-orang yang kalau tiap ngobrol itu ngebahas duit. Dari situlah aku kayak kedoktrin. Kerja mulai melihat penghasilan. Dan akhirnya aku resign dan malah dapet kantor yang gajinya kecil. Gaji pertama aku 1.350.000 dan itu naik tiap bulan karena aku bikin berita-berita iklan. Sampai bulan terakhir aku kerja dapat 5 juta lebih sedikit. Dulu aku suka foya-foya, tiap gajian belanja tanpa mikir ke depannya gimana, dan akhirnya aku nggak ada tabungan. Dan for your information, tabunganku saat ini tidak mencapai 1 juta di usia 25 tahun. Aku bilang ini dengan jujur, supaya untuk jadi pelajaran juga buat followers abang yang lainnya. Juga pelajaran buat aku bahwa menabung adalah kunci kebahagiaan hidup di hari besok. So, minta bantu doa juga biar cepet dapat kerjaan. Ya, itu sengaja aku pilih ceritanya sebagai cerita terakhir karena menurutku cerita ini dia berani jujur dan pesannya ada gitu di cerita ini, teman-teman. Sebenarnya tuh banyak teman-teman yang di sana tuh yang udah dapat pekerjaan atau dapat penghasilan tapi nggak ngerti cara nabung atau nggak bisa nabung gitu. Dan itu yang memang jadi momok buat kita ini. Bahkan di saat aku kadang-kadang yang tahu nabung yang bener gimana, itu kadang khilaf, tau nggak sih, kayak ngeliat barang lucu beli, bagus nih beli gitu. Nah, nggak apa-apa deh kalau sekali-sekali, tapi kalau berkali-kali itu udah parah sih. Jadi teman-teman yang sedang mencari kerja atau punya kerja, dua hal ya mungkin yang bisa aku share gitu. Satu, jadilah orang yang selalu belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Ini aku selalu ceritain dimanapun, di webinar dimanapun, aku selalu bilang kalau aku nih orang yang salah satu nilai kehidupan yang aku percaya itu adalah bertumbuh, selalu bertumbuh. Kalau orang-orang bilang harus lebih baik 1% setiap hari. Jadi ketika kita berhenti belajar, kalau dalam pekerjaan kita cuma ngutamain duit, tapi kita nggak belajar lebih baik, suatu saat kita nggak akan bisa bersaing di dunia bisnis ini. Ataupun kalau dalam perusahaan kamu nggak akan dipakai lagi karena ilmu kamu cuma mentok di sana dan kamu nggak punya kemauan untuk belajar. Padahal kadang bekerja tanpa melihat duit dan mendapatkan ilmu yang banyak itu justru jauh lebih baik. Itu dari pengalaman pribadiku juga. Sampai sekarang aku pun masih magang, tidak malu aku belajar ataupun bertanya kepada tim yang mungkin posisinya ada di bawah aku. Tapi aku selalu bilang dari awal, aku nggak akan malu tanya kepada teman-teman, dan teman-teman jangan malu tanya ke aku. Karena yaitu salah satu value kehidupan yang aku percaya adalah bertumbuh. Yang kedua, nabung guys. Ini beneran, kalau kita nggak bisa nabung nih, tiba-tiba kaget aja tuh, duit kemana semua ya? Kita belanja kecil-kecil 10.000, 5.000. Kalau penghasilan kamu udah lebih gede, penghasilan naik, pengeluaran naik. Belanja yang kelihatannya dulu besar jadi kecil, kayak 50.000 doang, 100.000 doang. Oh ya udahlah, tapi kita nggak sadar itu duit itu nggak ada gunanya. Jadi apa? Jadi nggak ada, jadi barang rongsokan. Kita belajar untuk nabung, sisihin penghasilan kita biasa sekitar 30% lah kalau bisa untuk ditabung. Kalau lebih kompleks lagi, jadi dibagi-bagi gitu loh guys. Ini tabungan untuk sekolah, tabungan untuk anak nanti, atau kalau nggak bisa banyak-banyak ya udah tabungan darurat, itu yang pasti harus punya. Tabungan mungkin ya lain-lain kayak misalnya tabungan untuk masa tua dan gitu-gitu. Tapi yang pasti kalian harus punya tabungan darurat, kalau enggak sih
tabungan darurat itu katanya sih harus 6 kali dari besarnya pengeluaran kita setiap bulannya. Kalau kita pengeluaran kita tuh misalnya 10 juta per bulan, kita at least harus punya 6 kali tabungan itu. Correct me if I'm wrong, cuman setauku itu. Ya, mungkin sekian video kali ini dari cerpen kali ini, cerita pengalaman. Semoga teman-teman yang nonton sampai akhir video ini bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin kalau yang udah tahu menjadi pengingat juga terhadap apa yang udah dijalanin dan berhubungan sama penghasilan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa atau mau diskusi, langsung aja di kolom komentar. Dan thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Kalau mau share, ya silahkan. Terima kasih. Dan kalau mau follow ataupun like, komen, atau subscribe, thank you banget. Nama aku Abi Bayu dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!